rancangan undang-undang revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001. Itu. Saya pikir revisi adalah alternatif yang mungkin dilakukan oleh pemerintah ketimbang mengusulkan RUU baru yang disebut RUU Otsus Plus. Gitu. Kalau mengusulkan undang-undang yang baru, dia harus melalui mekanisme formal pengusulan satu rancangan undang-undang. Dan waktunya itu tidak gampang. Ada RUU yang mungkin sudah 50 tahun ya. Diusulkan belum pernah jadi juga. Yaitu RUU KUHP itu. Tapi sampai hari ini belum selesai. Belum. Sampai hari ini. Masih banyak yang lain sudah puluhan tahun. Belum selesai. Jangan-jangan nanti Otsus Plus juga butuh waktu 1 abad baru dibahas. Tidak baik karena itu menambah ketidakpastian dan muncul banyak problem. Iya. Iya. Karena itu kata orang Medan, ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Karena itu marilah kita bergegas untuk cepat melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 21 ini. Berikan kewenangannya sungguh-sungguh kepada daerah Papua mengurus dirinya. Prinsipnya yang penting bahwa Papua mau bikin apa sekalipun tetap di dalam rumah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan jangan beri ruang bagi mereka untuk memikirkan rumah lain di luar negara kesatuan ini. Gitu. Itu saja saran saya. Dan saya ingatkan karena situasi mengenai Papua ini eskalasinya akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Kenapa saya begitu cemas? Karena saya belajar tentang konflik Timur Leste. Dulu kita dengan bangganya bahwa kami punya prajurit banyak, kami punya pesawat tempur banyak, kami punya kapal perang banyak, kami mampu menghadapi apapun ancaman. Tapi kita ingat bahwa hari ini dunia sudah mengalami pergeseran paradigma. Ya. Paradigma lama yang mengedepankan perang fisik hari ini menjadi perang diplomasi, perang otak. Oleh karena itu, dengan posisi Papua yang tadi saya katakan seksis secara ekonomis, karena itu dia akan mengundang banyak orang menggunakan otaknya untuk berperang melawan bangsa ini demi Papua. Maka itu jangan dianggap sepele. Saya menyampaikan ini semata-mata karena kecintaan saya pada bangsa dan negara yang saya cintai. Karena sebagai anak ideologis dari Bung Karno yang menyerahkan jiwa raganya bagi kembalinya Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi, saya ingatkan, jangan sia-siakan pengorbanan mereka. Jangan sia-siakan perjuangan mereka. Mari, masih ada waktu, belum terlambat bagi kita. Masih ada waktu untuk kita perbaiki. Untuk Papua yang lebih baik dan demi NKRI yang lebih baik. Satu pertanyaan Pak Jimmy. Ya. Pernah sempat ada isu yang beredar waktu itu menyatakan Pak Presiden perlu berdialog langsung dengan tokoh-tokoh separatis. Salah satunya Beni Wenda. Kalau menurut Pak Jimmy itu juga merupakan salah satu solusi yang bisa ditempuh pemerintah untuk katakanlah menghantar Papua menuju Otsus 22 atau bagaimana? Menurut saya untuk sementara belum perlu untuk Presiden bertemu dengan kelompok-kelompok itu. Yang penting ada upaya sungguh-sungguh dari dalam bahwa pemerintah punya goodwill, punya kemauan yang baik, punya niat yang tulus untuk memperbaiki Papua sebagai bagian dari dirinya. Gitu. Bagian integralnya harus diperbaiki dari sekarang sehingga orang Papua tidak lagi mengatakan tidak adil Jakarta bagi kami orang Papua. Gitu. Lalu muncullah perasaan-perasaan yang emosional. Ya orang Jawa begini,
orang Batak begitu, orang Makassar begini, semua pencuri, semua penipu, semua perampok. Saya pikir kita orang Papua ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan, apalagi mayoritas beragama Nasrani. Ya, kita pegang ajaran Tuhan kita. Gitu. Nah, kita harus bisa mengampuni orang. Kalau kita ingin merasakan kemerdekaan itu, kita harus bisa berdamai dengan masa lalu kita. Berdamailah dengan orang-orang yang selama ini menyakiti kita. Disitulah terletak kebesaran jiwa kita. Seperti perjuangan Nelson Mandela di Afrika Selatan. Bertahun-tahun hidup dalam politik apartheid, politik diskriminasi rasial yang luar biasa. Tetapi begitu beliau keluar dari penjara, dia bisa mengampuni kaum kulit putih Afrika Selatan yang menindasnya dengan politik apartheid itu. Disitulah kebesaran jiwanya. Dan hari ini Afrika Selatan menikmati hari-hari baik dalam hidup mereka. Saya pikir pikiran yang disampaikan oleh Martin Luther King, Nelson Mandela itu persis sama dengan yang dikemukakan oleh Martin Luther King ketika memperjuangkan persamaan hak di Amerika. Dia tidak pernah bicara, mari kita kaum kulit hitam Amerika bikin negara sendiri saja. Kan tidak juga. Tapi dia berjuang demi persamaan hak. Dan sekarang bangsa Amerika membangun monumen Martin Luther King sebagai salah satu objek wisata di Amerika. Untuk mengenang jasa perjuangannya yang memperjuangkan persamaan hak di Amerika. Dia sendiri pernah pesimis bahwa tidak mungkin 1000 tahun pun orang kulit hitam Amerika masih akan tetap sebagai budak dan tidak akan pernah menjadi manusia merdeka. Tapi kepergiannya belum ada 1 abad. Martin Obama, kulit hitam yang dia bilang budak itu, tiba-tiba menjadi presiden Amerika. Dan kepemimpinannya itu 2 periode. Dicalonkan, didukung, diperjuangkan oleh mayoritas kaum kulit putih Amerika. Itu mungkin mimpi. Orang mengatakan tidak mungkin terjadi buat orang Papua. Ya, saya pikir yang bilang tidak mungkin bukan Tuhan. Saya pun bukan Tuhan. Karena kalau kita belajar dari Martin Luther King, dia mengatakan apa yang perlu. Yang perlu dari diri kita adalah karakter. Kalau hari ini orang Papua mau membentuk karakternya yang baik, menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang bekerja keras, ya, pribadi yang tidak habiskan waktunya hanya duduk mabuk-mabuk pinggir jalan, makan-makan pinang cerita omong kosong, yang malas-malasan, siang jalan lur orang punya kebun, orang punya apa. Kalau kita jadi pribadi yang rajin, yang merubah karakter, yang malas menjadi orang rajin, orang yang mau berjuang dan sungguh-sungguh, mahasiswa yang mau belajar mempersiapkan dirinya menjadi penerus tongkat estafet pembangunan, saya yakin itu akan terjadi. Obama dan kita sama hitam, sama keriting, sama manusia. Karena itu siapa yang bilang tidak mungkin, saya yakin bahwa itu mungkin, sangat mungkin, asal kita mau. Karena itu kesimpulan akhir saya bahwa Otsus adalah jalan terbaik, dan mari kita melakukan perjuangan memperbaikinya. Saya semasa ketua DPRD di Papua Barat, saya tidak menahu tentang dana Otsus itu sampai hari ini. Tapi saya tidak merasa bahwa saya juga harus bertindak untuk minta Otsus dibubarkan lalu referendum. Kan tidak. Saya setuju referendum seperti usul salah satu anggota DPD Wakil Papua Barat. Bahwa perlu referendum, saya pikir perlu juga.
Tapi untuk apa membuang waktu dan biaya yang banyak untuk referendum hanya seputar otsus perlu lanjut atau tidak. Saya pikir itu tidak perlu. Gitu. Hanya buang-buang energi, buang biaya dan buang waktu. Gitu. Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan. Dan terima kasih buat saudara-saudaraku yang mau melihat masa depan di hari-hari yang akan datang. Selama matahari masih terbit dari tanah Papua, menyinari bangsa ini, masih ada secercah harapan di hari esok. Saatnya nanti anak Papua bisa bangkit menjadi pemimpin-pemimpin hebat di bangsa ini. Gitu. Merdeka!